Nah bisa kita harapin negara ini kan dibentuk oleh founding father. Ya. Founding father udah membuat UUD 45 itu dengan segala kekurangannya. Kalau ini krisis, balikin aja ke punya mereka dah. Ya. Daripada akal-akal kita yang nggak jelas ini gitu, yang bikin gitu loh. Ya. Jadi setelah kehilangan etik ini, jadi sistem juga rusak gitu loh. Sistem rusak menurutku salah satunya juga adalah pemilihan demokrasi langsung ini yang brutal ini gitu loh. Nggak bisa ada satu pun dipercaya gitu. Ada partai yang dekat dengan oligar dan penguasa pada dilolosin kan sebenarnya gejolak dari situ kan. Iya. Masih ingat nggak kalian? Iya. Waktu itu si yang Hadar Gumai memperlihatkan partai ini sebenarnya nggak lolos jadi lolos gitu loh. Iya. Orang yang dekat kekuasaan semua banyak lah terjadi di dalam itu. Iya. Akhirnya saya waktu itu sudah feeling pemilu ini nggak akan berjalan dengan baik gitu loh. Kamu udah feeling kian ya saat itu? Udah saya bilang, makanya saya minta pemilu nggak usah ada waktu itu. Buat terancam masanya gini kan ada gejala Filipina itu. Ya. Si Sara Duterte itu sekarang nggak dihiraukan lagi oleh Marcos, oleh anaknya Marcos Bongbong ini. Ya. Terjadi konflik, bapaknya marah gitu loh. Ini kan kayak di Indonesia. Perasaan-perasaan ini bisa terjadi loh di sini nanti antara kongsi ini gitu loh. Jumpa lagi di Kalian TV bersama saya Jerry. Dan saya Arif. Kita mau goreng-goreng apa lagi nih Bang Arif nih? Bongkar-bongkaran. Bongkar-bongkaran. Kayak lagu Iwan Fals dong. Iya, benar. Gimana Bang? Kita bahas apa Bang? Jadi kita kedatangan tamu, sebenarnya kita harus kenalin dulu nih Bang. Siap Bang Arif. Beliau adalah salah satu tokoh masih muda nih, Oke. ya kan? Tokoh muda, pemerhati sosial kemasyarakatan. Ya. Pemerhati sosial kemasyarakatan. Betul. Oke. Jadi ini kan kondisi masyarakat lagi gunjang-gunjing nih Bang. Iya Ya kan? Abang doang kali ya. Oke, langsung saja Tokoh. kita sambut Bang Surya Permana. Tokoh apa ini gitu. Halo Bang Surya, selamat datang di podcast Kalian TV. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya Bang. Sekarang sosial katanya lagi nggak sehat ya Bang. Hati sosial kita. politik. Sosial politik. Nggak sehat tuh Bang. Nggak sehat. Iya. Ya, tapi aku beruntung banget nih diundang di podcast hebat ini. Kami yang beruntung Bang. Keadilan TV. Kedatangan Abang, Bang Surya. Ya. Jadi Main apa? kita pengen ngomongin soal situasi demokrasi hari ini Bang. Yang banyak orang anggap sebagai ini kemunduran demokrasi lah dan lain sebagainya. Atau hilangnya demokrasi. Atau hilangnya demokrasi, atau seolah-olah ada demokrasi Bang. Padahal nggak ada gitu misalkan. Gimana pandangan Abang Bang? Ya, demokrasi itu sebenarnya kan banyak sistem negara ya. Ya. Dari berdirinya bangsa ini udah macam-macam. Ada demokrasi terpimpin macam-macam gitu. Tapi orang dulu kan masih punya etik gitu loh, etika moral. Jadi apapun sistemnya, maka masih terasa membela rakyat gitu, sesuai koridor. Nah ini setelah kehilangan etik ini, jadi sistem juga rusak gitu loh. Sistem rusak menurutku salah satunya juga adalah pemilihan demokrasi langsung ini yang brutal ini gitu loh. Nggak bisa ada satu pun dipercaya gitu. Tadinya untuk kan amandemen UUD 45 membentuk MK, MK-nya juga kayak gitu loh. Iya. Membentuk macam-macam, akhirnya nggak dipercaya juga. Ya. Sebrutal apa sih Bang? Terus begini juga nih, ada dulu tuh pemilu tahun 99 itu pemilu menurut saya sangat demokratis karena 99. saya udah mahasiswa waktu itu terlibat sebagai pemantau pemilu, memantau yang antrel gitu loh. Iya. Ya demokratis banget, enak gitu loh. Tapi setelah dilakukan pembatasan, ada threshold macam-macam itu sudah watak oligarki muncul di politik kita. Ya. Yang harus pergi jadi peserta begini, yang harus solusionain. Kenapa sih rakyat gembira aja gitu loh? Iya. Gembira aja gitu loh. PDIP juga waktu era itu dia dapat sekitar 35% 99. Iya. Setelah terjadi pembatasan ini sudah berwatak, ada masuk watak kekuasaan, mulai kehilangan juga. Itu mulai pembatasan itu menurutku itu udah watak oligarki masuk situ dia. Nah tadi tambah sekarang kayaknya orang juga karena keterbukaan ini, maka yang main ini orang yang punya uang gitu loh.
transaksi politik makin hidup, akhirnya orang-orang yang nggak punya track record tiba-tiba muncul. Nah misalnya kemunculan kan media uang kan itu kan oligarki itu, tiba-tiba seseorang dari wali kota tiba-tiba jadi presiden, tiba-tiba sangat berpengaruh hari ini dan melebihi kekuatan partai politik. Ya, Menarik nih Bang. Tapi apa salah Bang dengan begitu? Dampaknya jadi kayak begini gimana? Rakyat ini kan jadi permainan sandiwara aja gitu loh. Dilibatkan dalam 5 tahun sekali atau ada pilkada-pilkada. Yang ngatur sudah orang punya uang semua. Iya. Tukar tambah politik aja kan. Partai juga akhirnya ngelulusin orang, ngebatasin orang, tapi nggak berdaya juga sama orang itu loh. Orang yang punya partai loh ini yang mengatur semua ini sekarang. Iya. Orang yang punya partai, Nggak punya, yang nggak punya partai. ya kan? Iya. Dia kan yang ngatur sekarang. Iya. Lumpuh dong institusi politik kita. Iya. Jadi memang kesalahan pertamanya gara-gara itu Bang. Masuk terlalu dalam oligarki. Karena partai juga berwatak oligarki gitu loh, mulai membatasi orang. Kenapa enggak kebebasan rakyat itu, pemilu itu jujur, adil, bebas, itu jalan aja semua orang dulu ikut pemilu gitu. Kalau mau di situ. Iya. Nah sampai Menarik akhirnya nih Bang. Partai berwatak oligarki. iya, karena membatas-batasin orang, sudah bertransaksi juga dengan oligar gitu loh. Akhirnya korban rakyat. Sebelum sampai ke situ akhirnya kan pemilihan macam-macam kan dari partai nih. Iya. Ke DPR, pemerintahnya juga yang milih, terus pemilihan KPU segala macam. Nah, disinilah waktu pemilihan KPU terakhir di sini yang milih ini nggak karu-karuan gitu loh. Saya kan mengikuti semenjak pendaftaran partai politik. Iya. Itu ada salah satu saya terlibat lah, bukan terlibat ya, prihatin dengan partai saya ikut memperjuangkan tapi nggak lolos gitu. Terus ada partai yang dekat dengan oligar dan penguasa pada dilolosin, kan sebenarnya gejolak dari situ kan. Iya. Masih ingat nggak kalian? Startnya Iya. Bang ya. Waktu itu si yang Hadar Gumai memperlihatkan partai ini sebenarnya nggak lolos jadi lolos gitu loh. Iya. Orang yang dekat kekuasaan semua banyak lah terjadi di dalam itu. Iya. Akhirnya saya bilang saya waktu itu sudah feeling pemilu ini nggak akan berjalan dengan baik gitu loh. Kamu udah feeling kian ya saat itu? Udah saya bilang, makanya saya minta pemilu nggak usah ada waktu itu sama teman-teman. Nah akhirnya KPU jalan terus begitu. Terus juga yang MK tadi tiba-tiba juga kecolongan juga gitu loh. Itu pilihan DPR juga kan mau pemerintahan. Iya. Itu loh. MK akhirnya melolosin juga seseorang yang ya dalam tanda kutip tidak sesuai dengan semangat reformasi, karena TAP MPR itu kan anti korupsi kolusi nepotisme kan. Iya. Tiba-tiba begitu gitu loh. Artinya melenceng semua sudah. Nah, dari paparan Abang Surya tadi kronologis kecurangan demokrasinya ya jadi hilang, itu berarti bisa saya tangkap atau masyarakat tangkap kesimpulan pas proses pemilihan anggota penyelenggara pemilu KPU segala macam partai terlibat Bang. Ya Karena partai iya yang milih. dong, kan diseleksi di DPR. Bisa diambil kesimpulan ya salah partai juga. Ya iyalah. Ya kan Bang, kan begitu. Iya. Kalau dulu itu undang-undangnya semua partai itu ngirim anggotanya jadi komisioner KPU. Jadi saling intip kan nggak mungkin. Kamu colok kan ketahuan gua nih gitu loh. Iya. Delegasi dikirim ya Bang ya. Iya. Begitu kesini ya milik oligarki akhirnya kan. Siapa yang paling dekat oligarki itulah yang menang akhirnya. Udah seburuk apa sih Bang oligarki masuk ke pemerintahan? Buruk lah, banyak lah contohnya. Udah banyak di berita lah, pasti tahu kalian lah. Ya, salah satunya aja partai tidak berkutik gitu loh. Institusi negara tidak berkutik melawan kehendak punya modal gitu. Setir Bang. Iya, setir. Artinya bernegosiasi lah, ini yang paling nyaman dengan kita, ini yang jadi gitu loh. Salah satunya mungkin yang Abang pengen sebut adalah Boy Thohir Bang. Ya enggak juga, masih banyak lagi. Masih banyak. Dan itu merata semua partai dari pandangan Abang ditekan dalam tanda kutip disetir untuk kepentingan oligarki. Iya. Dan akhirnya memburuk di demokrasi kita. Buruk. Akhirnya terpilih yang begini. Tadinya kan gue pilih ini karena orang kita katanya. Ternyata di tengah jalan ada yang lebih dekat lagi gitu loh dengan oligarki dan kekuasaan. Akhirnya pindah dia ke si Ano misalnya, ke kekuasaan yang lain. Akhirnya ini kecewa gitu loh. Ya memang gak ada yang abadi Bang. Tergantung kepentingan. Kecuali Pak Lurah ini jago banget.
Sekarang namanya bukan Pak Lurah, Bang, Pak Budi banget ya. Hei, bapaknya Samsul. Dalam konteks ini Bang, tadi Abang udah nyinggung juga soal etika. Ya mungkin kita juga udah tahu Mas Yeveli nggak ada tuh soal etika dan moral Bang dalam konteks politik. Ya. Kan nggak salah juga Bang. Kalau akhirnya dalam konteks hari ini etika, moral semua nggak ada. Toh nggak melanggar hukum itu loh Bang. Iya nggak melanggar hukum ya. Karena hukumnya diakalin dulu. Kalau istilahnya tuh ya Korea tuh bisa menekuk hukum lah kata si itu, Mong Pacul. Ditekuk-tekuk semua gitu loh sama mereka cok. Nggak melanggar hukum karena hukumnya udah diakalin. Iya. Tapi kan ada hukum keseimbangan. Kalau ini terlalu brutal, maka dia akan mencari jalan titik tengah lagi gitu lah. Siapa Bang? Keadaan sosial politiknya. Berarti masyarakat dong Masyarakat semua. dasarnya. Iya. Mencari titik keseimbangan tadi Simbang Abang bilang. ada alam itu. Kalau ngomong agama sih sudah banyak lah cerita-cerita tuh. Iya, iya. Oh, Nabi diutus tuh untuk memperingatkan penguasa yang zalim gitu. Kalau Iya, enggak, iya. misalnya kata Pak Quraisy tuh, kalau masyarakat sudah gelisah itu kan cerita waktu Nabi di mana? Di Mekah, perjanjian dengan orang-orang kafir itu, Nabi diusir kan, Iya. suruh keluar. Arti ayat itu mereka sempat membuatmu gelisah gitu, tapi tenang aja gitu. Kami tidak akan membiarkan mereka dan mereka tidak akan lama dan akan tumbang. Nah kalau oligarki ini dan kekuasaan ini terus bertindak sangat melampaui batas, ya nyari keseimbangan nanti. People power Mencari keseimbangan tumbang. itu yang terjadi sekarang ini Bang. Ada demo kan kita seminggu terakhir nih. Ciri-cirinya ya, Salah satunya Ah. mencari keseimbangan itu, cari keseimbangan, keadilan itu. keadilan. Abang bisa ngebayangin gak Bang, Pak Jokowi itu sudah menghadapi loh Bang demo yang jutaan orang Bang. 212, 411 dan Pak Jokowi bahkan hadir di acara-acara itu Bang. Oke. Tapi proses akal-akalan ini kan masyarakat nggak akan melupakan. Buktinya yang dijagokan Pak Jokowi menang Bang. Iya saya tadi pemilu tadi 97 saya nyoblos tuh. Oke. Masih Menteri Salih ya. Wah kampanye Golkar rame banget mana-mana. Tapi mulai ada kegelisahan. Pasca 96 kan PDI Mega nggak bisa kan. Ya. Oke. Nah di situ ada namanya Mega Bintang. Pemilih-pemilih Mega ini bersatu dengan P3. Jadi Mega Bintang tuh salamnya begini rasanya dulu tuh, saya ingat tuh. Oke. Kalau Mega Bintang tuh. Ya. Nah di situ mulai terjadi pembakaran kotak suara, kerusuhan di Banjarmasin di mana-mana. Orang udah mulai nggak percaya. Tapi ini nggak langsung jatuh ya, karena Krismon. Tapi krisis politiknya sudah terjadi semenjak Iya, iya. tahun 96 itu. Iya betul. Meledak di 98 kan. Bang? 98. Tidak seperti pemilu Filipina yang kejatuhan Marcos itu karena pemilu. Ya. PBB lembaga internasional bilang yang menang Aquino, KPU-nya Filipina bilang yang menang si Marcos. Iya. Kemudian si Aquino pimpin demonstrasi didukung oleh tokoh agama Kardinasin. Ya. Tumbang Marcos itu langsung akibat pemilu itu. Ya. Oke. Akibat Nah kalau 97 ada krisis di pemilu, Pak Harto begini. Pak Harto mulai melibatkan anaknya dalam politik kabinet itu kan semenjak pemilihan 97 itu. Ya. betul. Mbak Tutut jadi mensos. Ya. Betul. Nah, sebelum-sebelumnya orang ya nggak apa-apa lah Pak Harto. Tapi begitu sudah keluarga semua mau diatur gantinya bakal ini terus rakyat Kegelisahan itu muncul. gelisah muncul. 99, 98 nggak satu tahun tumbang. Ya kalau kamu bilang ini menang itu menang, nggak tahu lah. Kalau pelajaran 97, 98 begitu. Ada pola itu Bang. Ada juga senior lah yang bikin analisa broadcast. Ini kejadian ini udah mirip tahun-tahun itu hari ini. Iya, iya. Sel-sel pergerakan-pergerakan di masyarakat kan juga udah mulai Ya seminggu ini Bang. kegelisahannya itu loh. Kegelisahan tadi. Distrust orang terhadap pengelola negara ini. Iya, iya, iya. Ada yang menarik Bang yang tadi saya dengar paparan Abang tadi, pandangan Abang soal oligarki ini, mau saya korek lebih dalam izin Bang dah. Oligarki ini termasuk intervensi luar negeri ada nggak sih Bang? Di dalamnya? Yang lokal yang banyak. Kalau di Indonesia nih yang Iya, lokal. Lokal. Lagi nyaman ya
dengan bom batu bara macam-macam gitu. Banyak yang lokal, Bang. Amerika sudah mulai lampu kuning lihat Indonesia gitu. Ke merah atau ke hijau, Bang? Merah. Ke merah. Hmm. Oh, lampunya menuju ke merah. Merah. Amerika kan belum ngucapin selamat kan, nunggu rekap kan. Iya. Iya, nanti kalau Satu-satunya negara loh. Saya baca kemarin di CNN juga dia masih mempertanyakan HAM Amerika nih. Iya. Menurut Abang lampu kuning ke arah merah seperti apa tuh Bang nanti? Ya Pandangan Mas Amerika ini. bisa aja dia hari ini sudah masuk cewek-cewek, cawe-cawe. Iya. Udah mulai Iya. tidak sesuai dengan dia gitu loh. Iya. Iya, tapi masa sejauh itu, Bang? Enggak sejauh itu apa dia terlibat terus di mana-mana kok. Kejatuhan Agus Pinochet yang jatuhin siapa lagi tuh? Siapa namanya? Allende dia main. Kejatuhan Marcos dia main semua. Iya, Taliban pun main dia, Bang. Ya? Dan gua ini begini ya. Aku lihat polanya. Indonesia ini kan selalu datangnya dari selatan ya, Filipina dari atas sana kan. Iya. Apa yang terjadi di Filipina mestinya lebih dulu daripada terjadi di sini kayak efek domino gitu loh. Iya. Tak jatuh dia. Nah, kejadian ini kan anaknya Marcos naik lagi gitu mulai konsolidasi kan. Iya. Terus gabung lagi ke sini. Kayak semacam ada efek domino atau dia turutan dari apa yang terjadi di selatan turun ke sini. Nah, menurut Alis tadi soal analisa dunianya, menurut gue cara membatasi oligarki itu menurutku ya. Iya Bang. Itu sudah digariskan oleh founding father. Itu UUD 45 yang awal itu. Udah 45. Yang awal yang belum diamandemen. Jadi permusyawaratan itu kan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, artinya ada nilai agama, yang musyawarah itu dengan perwakilan itu sudah diambil dari Al-Qur'an gitu dalam nilai-nilai agama. Jadi orang-orang cerdik pandai bermusyawarah itu oligarki itu gak gampang masuk. Iya. Problemnya yang musyawarah juga terindikasi oligarki juga, Bos. Nyata yang terlanjur rusak kan. Sistem itu juga nggak pernah dilaksanakan secara baik gitu loh. Iya. Oleh Soeharto dikembalikannya tapi kontrol dia terhadap itu terlalu ketat. Tapi lebih stabil tuh. Iya. Iya, dalam konteks misalkan hari ini misalkan kalau tadi misalnya permusyawaratan, hari ini yang lagi isu berkembang misalnya soal angket, Bang. Apa bener akhirnya nanti ada hak angket? Atau cuma pengen ada hak angkut aja di pemerintahan selanjutnya? Itu pasti ada, bukan pasti, akan menuju transaksi-transaksi ya. Ya. Artinya misalnya begini, Jokowi aja deh yang tumbang gitu loh. Terus bisa juga buka pintu ke Prabowo gitu oposisi. Daripada gua terancam, maksudnya gini kan ada gejala Filipina itu. Si Sarah Duterte itu sekarang nggak dihiraukan lagi oleh Marcos, oleh anaknya Marcos Bongbong ini. Terjadi konflik, bapaknya marah gitu loh. Ini kan kayak di Indonesia. Perasaan-perasaan ini bisa terjadi loh di sini nanti antara kongsi ini gitu loh. Jorok-menjorokan ya Bang? Iya, bisa loh, bisa ya. Ada potensi itu. Tergantung kedewasaan masing-masing. Nah, bisa jadi dealnya nanti Prabowo aja yang on gitu loh, koalisi sama yang oposisi, atau Prabowo aja yang enggak karena ditekan internasional, maka siapa nih kawan kita ini Pak Wali ini yang jadi yang dilantik gitu loh. Iya, Gibran. Ya 8 bulan ini kan waktu terlalu panjang sebelum pelantikan ini, dinamikanya macam-macam, beras sudah mahal macam-macam gitu loh. Terus sentimen-sentimen pribadi, individu, kepentingan tuh banyak caur gitu loh. Iya. Nah gimana ini? Kalau menurut gue begini, kecurangan macam-macam sudah banyak muncul lah, kita nggak usah cerita lagi lah cerita tentang kecurangan. Artinya orang tidak percaya lagi dengan pemilu dan penyelenggara pemilu ini kan, intinya itu kan. Nah, terus DPD itu juga bikin pansus. Itu gimana pandangannya Bang? Nah, DPD bikin, DPR bikin. Menurutku ini satu kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki tadi, melawan oligarki. Kan kalau pemilu ini nggak dipercaya, berarti yang masih dipercaya, yang agak dipercaya kan hasil pemilu 2019. Iya. Hasil pemilu 2019 siapa? Yang anggota DPD dan DPR itu yang mereka berduduk di MPR sana. Iya. Nah itu bisa dipercaya itu. Masih dipercaya, agak dipercaya. Agak lebih dipercaya. Agak lebih Kalau dipercaya. mereka dibimbing oleh
pemuka agama, apa namanya, tokoh Budayawan. kampus, budayawan. Terus mereka menurut saya langsung aja bicara di MPR, ngomong bikin sidang istimewa, mengadakan amandemen UUD 45. Abang malah mendorong itu ya bang ya, sidang istimewa pikiran langsung ya, saya. konsep abang ya, pandangan abang. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi MK nggak usah lagi, nggak ada lagi, MK nggak ada kan. Dalam Undang-Undang 45 asli kan nggak ada tuh lembaga negara Mahkamah Konstitusi itu. Iya, MA aja, zaman Bu Mega aja baru DPA. ada. Iya. Yang 5 itu aja. Nah, MPR menjadi lembaga tertinggi lagi. Iya. Nah, eksekutif itu mandataris. Iya. Kembali ke Undang-Undang 45. Jadi DPD itu menurut abang cukup kuat itu bang? Ya kalau dia gabung dengan DPR kan untuk mengadakan sidang istimewa kan bisa. Iya. Tapi di dalamnya juga kita nggak masyarakat melihat banyak pincang-pincang juga bang. Nah, itu realitas yang macam-macam. Tapi tiba-tiba bisa di istilahnya istilah orang kampung saya itu dijamak jibril, orang banyak dipegang jibril, tiba-tiba dia menjadi hebat gitu bisa aja kan di situasi. Karena keadaan tadi mencari keseimbangan baru. Iya. Mereka tiba-tiba jadi patriot mulai nyala juga. Wow. Dan lain-lain pengen sidang istimewa kembali ke MPR menjadi majelis tertinggi kembali UUD 45. Besok siapa yang melakukan kecurangan pansus itu bisa dipecat oleh MPR. Berarti ada potensi hati nurani masih ada di Ya situ, kata Bang. MPR, lu kita ganti pansus, kamu bilang kamu melakukan perbuatan tercela gitu. Iya. Kata MPR udah. Lengser dong Pak Jokowi bang. Misalnya saya Pak Jokowi. Nah Prabowo juga kalau dia nggak punya kesalahan bisa aja juga kan dia dilantik MPR kan, kata MPR Prabowo aja kita pilih kan bisa juga. Iya. Itu efek samping politik ya kita, tapi kita kan mau mengembalikan sistem ini kepada cita-cita founding father kan, yang padat dengan nilai moral, dengan yang sesuai dengan apa namanya keadaan masyarakat kita, sistem ini cocok. Dan sebenarnya kan juga Bang Arif, situasi sekarang ini juga nggak terlepas dari cawe-cawe Palura kan Bang. Nah itu tadi eksekutif tuh nggak, sejauh mana sih Bang? eksekutif tuh nggak boleh mengangkangi semua. Iya balikin aja dia jadi mandataris aja oleh MPR. Kalau macam-macam, lu tuh menjalankan misi Mandataris. kita. Lu Tapi jangan kok- macam-macam. Gue agak pesimis bang ya. Iya pesimis dalam arti ya lihat kondisi hari ini gitu. Ya boleh pesimis, tapi kita juga sangat pesimis dengan keadaan hari ini, apa yang terjadi ke depan. Terus apa? Transaksi terus, ekonomi memburuk. Ini menarik Bang. Abang pun pesimis akan situasi ke depan. Iya, daripada sama-sama pesimis, Iya. chaos, anarki, Ya, itu amit-amit hal jauh yang kita hindarkan. indah. Iya. Ya, kalau nggak bisa harus kembali. Nah, satu lagi kalau untuk ke dalam keadaan seperti ini, Iya. saya meminta Panglima TNI benar-benar dia menjadi seorang Sabta Marga gitu lah, punya sumpah prajurit bahwa setia kepada negara ini. Jadi jangan ikut-ikut terlibat politik praktis. Karena kalau terjadi sesuatu yang nggak baik, ya maka hanya tentara yang dipercaya rakyat gitu loh. Iya. Bukan untuk ini loh ya, bukan untuk menjadi junta militer, bukan, tapi untuk mengembalikan sistem ini, stabilitas ini kembali kepada jalurnya gitu loh. Iya. Nah, gitu. Dan itu ada potensi nggak Kalau terjadi, Bang. kalau di Turki kan pengalaman Atatürk loh. Iya. Tentara itu kayak gitu. Setiap orang yang mau menyelewengkan ideologi negara atau cita-citanya itu, maka tentara kudeta dia. Dia ancamnya pemerintah. Kamu melenceng, ambilnya. Turki ya, benar-benar semangat ininya dia ada. Iya. Masih jauh lah Bang cerita itu Bang. Beda tapi di Wakanda ini kan bos. Panglimanya kan sahabat ya bang di Wakanda ini bang. Nggak tahu politik praktis sih bisa semua kita analisa begini-begini, tapi menurutku tadi kalau hukum masyarakat sudah gelisah terus mencari kesembuhan baru bisa jadi loh. Iya. Tanpa ada yang mendanai bang. Bisa bang. Dana kan bisa dana swadaya aja. Kamu kita nggak percaya juga yang ngetok palu kan akhirnya Harmoko waktu itu. Harmoko siapa kan? Tukang selai Pak Harto paling hebat. Tiba-tiba dia ikut ngetok juga.
Iya, Jangan. Orang yang paling dekat, itu bahkan orang yang paling sadis menikam gitu loh. Biasanya kan begitu. Kayak cerita Julius Caesar sama Brutus, misalnya Yudas gitu lah. Begitu kepepet, ini pengkhianatnya dari dalam dekat. Dan itu mungkin terjadi di negara kita, Bang. Iya, itu hukum universal gitu. Mungkin di beberapa partai udah terjadi ya. Iya, Ya Pak Lurah ini kan partainya kan apa kan? Berkhianat pula kan? Ya, tapi demokrasi ke depan akan seperti apa, Bang? Nggak bisa lagi dengan Sirekap ini dihentikan. Apa yang bisa kita percaya? Sekarang Amin bilang dia menang dari hasil, bukan menang, 2 putaran. Iya. Dari internal mereka. Bukan hanya internal, karena tabulasi nasionalnya itu dihilangin, dia hanya upload data, kata mereka kami hitung dari situ kami yang menang gitu. Iya. Lah gimana ini? Legitimasinya Bang ya dipertanyakan. Iya, berkepanjangan. Sepanjang reformasi, Bang, kalau akhirnya pemilu dan kita mengadukan ke MK, Bang, mesti orang yang mengadukan itu kalah, Bang. Karena dia dikangkangin oleh kekuasaan. Iya, selalu kalah, Bang. Cuman 5-6 orang. Tapi kalau saya pegang kekuasaan, saya bisa akses kamu 24 jam. Perintahkan aja lembaga negara yang punya akses itu semua. Kita salah natap orangnya bisa ditangkap. Masa kita secara pribadi individu nggak punya kesalahan, pasti dapat aja sama mereka kan. Ya. Kartu sakti Bang ya. Hah? Kartu sakti ya. Kartu sakti. Mau melawan itu. Kan si Jimny udah bilang, ini ada yang intervensi, tapi Jimny nggak bilang siapa yang intervensi. Iya. Kalau itu ada intervensi itu, berarti terjadi kekacauan dalam sistem kita. Masa the Guardian of Constitution lebih hebat gitu loh daripada Semuanya. lembaga yang lain, kok bisa diintervensi orang kan gak ada gunanya lagi, Bos. Itu pun jadi pergunjingan di masyarakat yang Abang ceritakan itu, Ketua MKMK Pak Jimli tidak secara terus jelas intervensi dari siapa. Terus di dalam filsafat kan itu Agamben tuh. Iya. Dia bahas soal kedaruratan. Kedaruratan itu bukan darurat militer, itu keadaan yang tercipta dengan sendirinya. Nah kalau si Pak Hendro sering kasih contoh itu ya, beliau tuh itu kayak ini kata beliau, kayak banjir, terus orang pada naik jalan tol, naik motor, itu bisa ditindak nggak? Ada satu hukum baru dalam keadaan itu gitu. Iya. Jadi kalau kita yang pesimis ini itu kalau keadaannya begitu dia Agamben itu dia ngutip Heidegger keadaan itu misteri gitu. Itu kebenaran yang menampakkan dirinya, aleta. Nah kalau kebenaran ini nampak muncul lah kita ini sebagai analis, sebagai orang yang belajar gitu. Iya Bang. Menawarkan ini gitu loh. Iya. Agak seram-seram juga kalau misalnya akhirnya terjadi lagi di masa lalu ya. Tapi memang agak mirip juga bener Bang. Agak mirip dengan waktu itu ya, di zaman Soeharto dan sebagainya. Iya, sementara kan orang merasa partai ini bisa gue selesaikan dengan transaksi ini bisa. Tapi kan belum tentu. Iya. Itu kan permainan di elit Bang di atas. Tapi Bang Surya pengen saya tanya, Abang masih percaya 270 juta penduduk kita ini yang cinta tanah air dan tetap pengen menjaga demokrasi tetap pada jalurnya, masih ada Bang? Dan masih banyak? Banyak. Itu kan Pak, di PT kan cuman 200 ya? 150-an ya? 200 juta. DPT? 180 apa? Iya Bang. Partisipasi berapa? Iya. Terus yang memilih berapa gitu. Waktu pertama 2 minggu lalu aku hitung rendah banget rupanya. Dari total keseluruhan kita Bang ya? Iya. Ternyata di Sirekap ditinggiin lagi. Aduh bingung juga gue nih. Itu Pak JK pernah ngomong loh. Iya. Jadi dia nggak sampai setengah DPT. Iya. Tingkat keterpilihan pemenang pemilu ini. Setuju Bang. Kalau tidak sampai setengah DPT, berarti Betul. setengahnya lain nggak setuju dia dong. Pak JK ngomong kayak gitu. 270 juta total, DPT-nya 200-an, yang milih ke bilik itu nggak nyampe setengah. Nah terus bukan nggak nyampe setengah, tapi
yang memilih pemenang itu loh, yang 50+1 ini loh, satu putaran ini loh. Iya, iya. Nggak sampai setengahnya dari DPT. Artinya setengahnya lain nggak milih gitu loh. Itu tapi tidak ada dalam undang-undang. Undang-undang hanya bilang total pemilih dan tersebar di 20. Tapi kalau kita mau ngukur denyut orang, apakah orang suka nggak suka, kan bisa dari situ ngukurnya. Situ itu ketemu. Ya. Baik lagi soal pertanyaan saya tadi yang tetap menjaga demokrasi, cinta tanah air dari Iya. total seluruh penduduk. Katakanlah ini tiba-tiba Amin ini benar-benar nilainya di rekap nanti nggak jadi 2 putaran, apa yang terjadi? Nggak jadi 1 putaran, apa yang terjadi menurut kamu? Bisa jadi chaos, Bang. Iya. Tadi rekap Jaktim tuh menang si Amin loh. Itu basisnya 02 itu. Iya. Jaktim aja menang Amin, apalagi jak yang lain gitu. Iya. Bisa jadi Jakarta dia menang tadi. Ya, ya. Itu aja udah jadi tolak ukur ya Bang, Heeh. dari kekuasaan tadi ya. Apa yang terjadi? Aduh, nggak bisa bayangin juga. Tapi hari ini kan gak serusuh 2019, Bang. Itu susah terkendali itu 19 itu. Nggak. Kalau ini kan banyak friksinya. Ini yang paling berbahaya, ini kawan jadi lawan ini sudah. Iya, iya. Kawan jadi lawan. Lawan jadi kawan. Miki agak digeser dulu, Bang. Tikungan tengah jalan Bang ya. Keadaannya udah nggak jelas. Bayangin Yasona setuju angket gitu. Iya. Jangan PDI, Bang. PDI. Iya, artinya itu pemerintah gimana itu di dalam tubuh pemerintah sendiri aja macam-macam isinya. Iya, dan ini, Bang, soal hak angket memang kan ya apa sih salahnya kalau akhirnya bergulir? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, Bang. Ini memang Jokowi ini satu-satunya presiden yang nggak pernah kena angket. Iya, SBY Hebat sering banget dia. SBY sering banget ya. SBY Senturi itu yang tajam, Gus Dur Senturi ya ada Buget, BBM, Megawati apa gitu loh. Dia sakti, nggak pernah kena angket. Banyak yang bilang tuh Bang, hak di DPR melempem zaman Pak Lurah. Karena diangkut semua, Bos. Oh. Tapi yakin Bang, angket akan jalan? Atau banyak kepincangan akhirnya nggak lanjut? Aku nggak analisa lagi. Aku berharap itu tadi pansus sidang istimewa. Oh, Abang malah jalur Udah, itu Bang. udah paham kan maksudku? Iya, iya. Jadi percuma ada yang lain-lain kalau akhirnya nggak outputnya ke sana. Nggak bakal Ya, berhasil. perbaikan Bang. semuanya lah, sistem semua gitu loh. Nah, bisa kita harapin negara ini kan dibentuk oleh founding father. Ya. Founding father udah membuat UUD 45 itu dengan segala kekurangannya. Kalau ini krisis, balikin aja ke punya mereka dah. Iya. Daripada akal-akal kita yang nggak jelas ini gitu, yang bikin gitu loh. Iya. Bikin MK kayak gitu, bikin lembaga lain kayak gitu, jadi kayak gitu juga semua gitu loh. Artinya pemusyawaratan itu kan perwakilan yang isinya tuh orang cendekia gitu loh, orang yang sudah punya hikmah gitu. Kebijaksanaan. Sudah selesai dengan dirinya, Bang. Atau selesai dengan dirinya. Jadi milih presidennya juga yang Tapi bagus. sebenarnya, Bang, kalau saya boleh membantah dalam konteks MK, mungkin orang yang mendirikan waktu itu nggak seperti hari ini gitu loh. Dalam arti kita mengajukan ada kecurangan nih soal misalkan di MK misalkan. MK akan mempreteli semua gitu dari mulai proses awal sampai akhir. Kalau ini kan enggak, Bang. Tadinya kan tambahan aja MK itu memproses pemilu. Tujuan awalnya kan untuk mengkoreksi undang-undang dari sistem Amerika. Reformasi itu Iya. Bergeser kepentingan ya Bang? asal anti Soeharto aja kita copy paste sistem barat gitu loh. Yang individualis, liberalis dan kapitalis gitu loh. Kita copy paste jadi begini gitu loh. Iya, dulu cuman buat nge-GR apa gitu kan ya. Ya kan agak susah, Bang. Kayak misalkan nih dalam konteks Mas Ganjar 16% ya, Pak Prabowo 58% ya, hampir 40% lah. Iya, gapnya, kan? gapnya, iya. 40% ya. Dan itu kalau misalnya akhirnya harus membuktikan berapa juta orang gitu kan, agak susah, Bang. Saya kan pernah ngikutin juga teman maju pilkada. Kalau selisih 2% itu biasanya karena mahkamah kalkulator kan disebut MK itu. Iya. Dia nggak mau memproses gitu loh. Makanya ini kan suaranya melambung.
nggak bisa lagi dikejar dengan kalkulatorisme. Betul. Larinya ke TSM gitu loh. Pembuktian TSM susah. Susah bang. Bukan susah, ada logik aja TSM itu. Bansos begini, wah dia buka logik pemilihan ini diatur oleh ini gitu loh. Al hakim yang nggak mau, terus udah hakim bersih. Terus aku bilang tadi, hakim 9 orang melawan orang yang memegang kekuasaan ini gimana? Keok juga ya bang. 9 orang, kalau 540 kan masih bening gitu loh. Tangkap sini ini lari. Tapi belum lama ini ramai bang diangkat pernyataan Pak Jokowi. Saya melakukan cawe-cawe sebagai tanggung jawab moral, kebaikan bangsa. Ya boleh juga, atau dia yang bikin dekret aja kembali ke udah 45 gitu. Dia batalin pemilu ini dulu. Ya enggak Malah bang tantang begitu ya bang ya. Kalau memang lebih kebaikan bangsa. Ngomongin bangsa. Oh ini sistemnya udah betul. Dari situ kita. Kayak Bung Karno kan. Dekret 59 kembali ke di 45. Iya. Iya. Jokowi bikin aja gitu-gitu. Iya, pembubaran DPR waktu itu ya. Iya, ada beberapa partai yang Iya. di likuidasi gitu loh. Pokoknya sistemnya itu UDS itu dibatalin. Dan elit salah satu partai juga kan bikin statement pemilu tahun ini paling buruk sejak tahun 55. Pak JK kalau nggak salah ngomong 55 kayak sama gitu. 99 itu paling bagus. Nah, 55 kita kan belum lahir, nggak lihat tuh 55. Tapi katanya teori-teori begitu bagus. Pak JK yang ngomong Tapi kayak gitu. tetap aja karena persoalan apa namanya konstituante itu tuh nggak bisa membahas undang-undang kelamaan gitu loh. Pemberontakan di mana-mana. Bung Karno bersama militer bilang kembali aja ke di 45. Dekret ya. Jangan-jangan Jokowi gitu loh. Dipikir sama dia. Kembali ke di 45. Agak susah. Tapi ada kerisauan di hati dan pikiran gue Bang Arif. Iya. Paparan Bang Surya ini ngeri-ngeri sedap. Menurut abang dari yang abang pantau, karena abang kan salah satu saksi dari 98, proses pilkada, pemilu partai. Ngeri-ngeri sedap emang udah ke arah situ bang. Ya kan udah aku Betul bilang ini. tadi. Ini mendamaikannya gimana? Iya. Keretakan ini. Ya semoga dari. Kata orang sini sudah diberesin. Iya. Tapi rakyat pun kalau diberesin dengan cara tidak baik, akal-akalan nih kata rakyat. Transaksi lagi. Lebih baik ini kan bisa people power gitu. Yang masih banyak bang, ada rakyat yang nggak bisa dibeli bang. Banyak. Hati nurani nggak bisa dibeli. Poin ini masih banyak. Itu saya tanyakan tadi. Cita tanah air. Secara hukum sejarah kan udah dijelasin bahwa kalau dia begitu maka akan nyari keseimbangan gitu loh, atau membuat rakyat gelisah maka akan terjadi. Itu hukum sejarah dan agama yang bilang gitu loh. Mencari ini, kalau keadilan mencari jalannya sendiri ya. Ya, iya, Benaran, ya kan? ini kan keadilan di TV gitu loh. Masa keadilan di toko-toko terus gitu loh. Dan memang ya amit-amit ke arah situ ya lebih banyak ruginya memang Bang ya. Ya enggak rugi, kalau restart kan lebih bagus dulu. Virus sudah kebanyakan kita restart aja. Kita restart aja. Mundur lagi dong bang. Ya mundur, maju. Orang restart. Nah, ini nggak benar kok sistem ini gitu loh. Faktanya begini gitu loh. Setiap 5 tahun bertengkar aja gitu. Gak jelas aja gitu. Kawan jadi lawan jadi kawan. Habis hasilnya damainya karena transaksi gitu loh. Ini masuk sini, ini masuk sini. Nggak berdasarkan permusyawaratan gitu loh. Jernih gitu loh. Iya. Kan persatuan bang kalau kata Prabowo bang. Ya satunya satu begitu. Bersatu kita bertiga, nanti tengah jalan kamu nggak gua ajak kalau kayak sama kamu bersatu lagi dulu loh. Nggak ada orang barat bingung lihat ini. Melihat komposisi politik ini kan. Iya. Ini bahasa ini bawa kawan sih bermusuhan, ini bingung orang. Ya cepet banget lagi ya. Jangka waktunya nggak bertahun-tahun. Ini apa ini? Kalau kata Opung Panda ini budaya tipu menipu, tinggal kita cek. Mohon maaf ya ini Menikmati. untuk pribadi aku. Iya bang. Ini nggak bagus buat generasi kita kan punya anak gitu. Saya setuju. Jadi kalau dia lihat orang sukses tuh tipenya yang kayak gitu loh. Yang bapaknya sukses gitu. Jadi kata mungkin dia, Pak aku nggak usah belajar banyak-banyak lah, baik-baik kerja keras. Kalau bapak aja yang kerja kan, kalau bapak sukses kan aku juga ikut enak gitu. Anak gue begitu gimana? Ya, jadi
pendek ya Bang. Dan kalau terjadi semua anak bangsa kita gimana? Betul. Iya. Makanya kalau kata Bang Hecat tuh lebih enak cerita soal Prabowo ketimbang soal Gibran nih Bang. Aku tanya kenapa Bang? Kalau Pak Prabowo itu dari mulai awal dia jadi cawapres ya kan, jadi presiden, itu kan deket dengan orang-orang presiden semua tuh. Ya kan? Sampai akhirnya dia berpasangan dengan anak presiden dan akhirnya jadi. Kalau Gibran agak susah juga, justru kita yang tertuntut sebagai bapak katanya. Untuk sukses dulu kata dia. Iya, itulah makanya kadang-kadang agak berlebihan juga kalau ngomong teman-teman ini bisa merubah peradaban malah. Ya. Kenapa? Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Orang memilih cara hidup baru gitu loh. Jadi kalau kurikulum pelajaran kita pelajaran moral yang turun-temurun itu gak ada gunanya. Kalau kata salah satu partai Bang, demi perubahan. Jadi masyarakat kita sudah mulai jenuh. Aku nggak tahu juga perubahannya itu apa gitu loh. Partai itu nggak tahu juga perubahannya kemana. Kan nggak jelas dia mau perubahannya kemana gitu loh. Masih apa dalam sistem ini, masih apa dengan nilai-nilai yang begini kan nggak jelas juga. Perubahannya dia berkuasa gitu aja kali. Gitu. Kalau ini kan kita jelas menawarkan gitu loh. Iya. Kalau terjadi sesuatu kembali saja kepada pikiran-pikiran kerja keras founding father. Kita kembali dulu ke situ. Restart dari awal. Mekanismenya apa? Nah ada yang masih tersisa MPR gitu. Terus mekanisme stabilitasnya diharapkan kepada TNI gitu loh. Gejolak sosialnya diatasi dengan pemuka agama yang masih punya pandangan berpengaruh di masyarakat. Gitu. Ya ormas pun hari ini ikut berpolitik Bang, jadi Ya agak ormas susah. Berat lah, gak usah diomongin lah, capek. Oke deh. Aduh. Pengen lebih tajam lagi cuma ditahan Bang Surya ini. Kalau diomongin satu-satu kan orang sudah tahu semua. Kita mau melompat aja keadaan itu. Kan ada begini. Saya cerita dulu senior meninggal dari Gus Im. Mereka pembicaraan Rahman Toleng dengan Gus Dur. Ini gimana keadaan ini gitu loh. Soeharto terlalu kuat. Ya. Kata si Rahman Toleng, kita melompat aja seperti lompatan iman yang di dalam filsafat Kierkegaard itu. Seperti Ibrahim lompat dalam api Namrud. Dia lihat keadilan ada di situ, ada kebenaran di situ. Ya. Dia nggak tahu lagi, sudah kekuatan orang nggak dianalisa lagi. Yang penting di situ ada kebenaran. Lompat dia. Kalau kita mau menganalisa terus, ini junior misalnya gimana Bang bisa gak begini? Kalau menganalisa terus mah susah. Nggak ada apa-apanya si misalnya Daud sama Goliat itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Pemilah kebenaran kan misalnya dalam sejarah orang kecil gitu loh. Iya. Karena punya iman, punya keyakinan dia lompat. Lompat tadi Bang. Lompatan iman namanya. Eksistensialisme. Iya. Jadi memang kita harus melompat ini Bang. Ya juga begitu lompat jangan-jangan panas itu balik lagi kita. Lompatannya nggak konsisten Bang, anyep itu. Nah, berkali-kali saya ngomong di podcast ini, saya bilang Ronggo Wasista tuh dulu pernah ngomong kan nggak edan nggak kebagian Bang. Nah, hari ini akhirnya semua pengen edan semua Bang. Biar dapat bagian Bang. Jadi akan mengalahkan lompatan iman tadi Bang. Aduh daripada kita nggak kebagian Bos. Kalau ini semakin liberal semakin terbuka, kelakuan ini kan semakin terbuka bagi generasi kita. Hanya yang benar kata mereka. Abang lebih menjaga generasi masa depan ya Bang ya. Perasaanku gitu loh, bukan aku sok moralis gitu loh. Karena aku juga nggak terlalu sukses. Kalau aku sukses mungkin ikutin aja, nak tenang aja ada bapak gitu. Ini bapak aja masih Senin Kemis gitu loh. Oke Bang Surya. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bang Surya. Jadi makasih Bang Surya. Luar biasa apa yang disampaikan Bang Surya. Yang jelas memang kondisi hari ini jangan dianggap enteng ya. Barangkali nanti akan ada people power atau ada lompatan-lompatan yang Demi kebaikan bangsa. Demi kebaikan bangsa. Seperti tadi yang saya omongin, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka. salam keadilan. Salam keadilan. Merdeka.